Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Iskafati Pemara dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 30522 Di sini saya akan memperagakan bagaimana seorang petugas TPP menjelaskan tentang general consent kepada pasien. Baik, dengan Bapak Kevin ya. Baik Bapak, karena Bapak pertama kali masuk ke rumah sakit ini, saya akan menjelaskan tentang general consent atau persetujuan umum Bapak. Di persetujuan umum ini nanti berisi barang-barang kepersetujuan untuk perawatan dan pengobatan, barang-barang milik pasien, persetujuan pelepasan informasi, hak dan tanggung jawab pasien, informasi rawat inap, dan juga informasi biaya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang wajib ditaati waktu rawat inap di rumah sakit ini, dan juga hak dan kewajiban pasien yang dimiliki saat berada di rumah sakit ini. Baik, masuk ke ketentuan yang wajib ditaati untuk pasien rawat inap. Pertama, saya akan menjelaskan ketentuan untuk pasien atau penderita. Pertama, pasien dilarang membawa barang berharga ataupun perhiasan. Kedua, pasien dilarang membawa senjata tajam dan juga senjata api. Ketiga, pasien mendapat souvenir atau jenis semacamnya disesuaikan persediaan yang ada. Lalu masuk ke ketentuan yang harus ditaati oleh penunggu pasien atau wali dari Bapak. Pertama, pasien diizinkan atau hanya boleh dijaga oleh satu orang, kecuali Bapak masuk ke kamar yang VIP. Kedua, penunggu pasien harus dekat dengan pasien yang ditunggunya. Jadi dimohon untuk pasien Bapak, wali Bapak tidak mengganggu pasien yang lain. Yang ketiga, penunggu pasien tidak diperbolehkan untuk mengubah atau memindahkan alat-alat perawatan yang ada, termasuk juga kursi-kursi di dalam maupun di luar. Itu untuk membantu melakukan perawatan untuk Bapak agar lebih optimal. Lalu, penunggu pasien tidak diperbolehkan untuk membawa alat-alat tidur. Penunggu pasien juga tidak diperbolehkan untuk tidur di tempat tidur Bapak, karena itu disediakan dan disetting untuk satu orang, dan itu untuk Bapak. Lalu, penunggu pasien juga tidak diperbolehkan untuk mencuci baju ataupun yang lainnya yang ada di rumah sakit. Kamar mandi atau WC boleh dipergunakan, tapi dimohon untuk menjaga kebersihan dari kamar mandi tersebut. Penunggu pasien diharap memberitahu kepada petugas apabila ada keperluan untuk meninggalkan pasien. Itu diperuntukkan agar seumpama nanti sewaktu-waktu dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya membutuhkan tanda tangan atau persetujuan dari wali Bapak. Jadi nanti dari pihak kami tidak kesulitan untuk mencari wali Bapak. Lalu masuk ke penunggu pasien tidak diperbolehkan untuk merokok di dalam maupun di luar, juga tidak boleh di area rumah sakit. Wastafel di kamar pasien tidak diperbolehkan untuk sikat gigi dan mencuci tangan. Setiap penunggu pasien diwajibkan memiliki kartu penunggu pasien dan memakai kartu tersebut saat menunggu pasien. Penunggu pasien dipersilahkan keluar saat dokter visit, kecuali memang diperlukan untuk tetap berada di dalam. Baik, dilanjut dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh pengunjung pasien. Pengunjung pasien dalam artian mungkin dari kerabat Bapak, saudara Bapak, ataupun teman-teman Bapak. Yang pertama, jam kunjungan. Jam kunjungan sendiri ada pada pukul 10 pagi sampai 1 siang, dan juga 5 sore sampai 9 malam. Namun saat ada hari besar ataupun hari libur, maka jam yang digunakan untuk mengunjungi Bapak itu jam 10 sampai jam 9 malam. Lalu, para pengunjung pasien tidak diperbolehkan untuk membawa makanan atau minuman tanpa seizin dokter. Itu untuk mencegah adanya kelainan untuk saat melakukan pemeriksaan pada pasien. Ketiga, pengunjung pasien juga tidak diperbolehkan untuk merokok di dalam maupun di luar rumah sakit. Di dalam atau di luar kamar pasien. Para pengunjung
pasien tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau mengubah tempat alat-alat peralatan yang ada. Pengunjung pasien tidak diperbolehkan untuk duduk di tempat tidur pasien. Pengunjung pasien dibatasi untuk 5 pengunjung per shiftnya. Untuk pasien dengan diet khusus, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk membawa makanan atau minuman untuk pasien. Lalu, yang terakhir, mendapat fasilitas parkir untuk 1 kali parkir. Dilanjut dengan saya akan menjelaskan hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Pertama, hak pasien. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, setiap pasien memiliki hak, yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan pasien yang didapatkan, memilih dokter dari kelas perawatan yang sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter, dan mempunyai surat izin praktek baik di dalam maupun di luar, mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data pribadinya. 10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan medis, alternatif tindakan, resiko, dan komplikasi yang akan terhadap tindakan yang akan dilakukan, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan, didampingi oleh keluarga dalam keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul saran perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara umum ataupun secara khusus. Yang terakhir, mengeluhkan pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang hak pasien, tentu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pasien, yaitu setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atau pelayanan yang diterimanya. 2. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai kewajiban pasien dan peraturan menteri ada pada PMK nomor 69 bab 3 pasal 28 tahun 2014 tentang kewajiban pasien. Di situ berisikan pasien mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan tenaga kesehatan atau petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit, memberikan informasi yang jujur, lengkap, serta akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan sesuai ketentuan undang-undang, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya, dan menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Yang terakhir, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang ketentuan dan hak kewajiban pasien, saya akan menjelaskan isi dari persetujuan umum atau cedera konsen.
Di persetujuan umum sendiri di sini ada Bapak harus mengisi nama, tanggal lahir, alamat ataupun nomor telepon. Tapi mungkin jika Bapak kurang berkenan untuk mengisi, saya bisa mengisikannya. Lalu di persetujuan umum sendiri ini berisi 6 seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu persetujuan untuk peralatan pengobatan. Pertama, Bapak mengetahui bahwa Bapak memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis. Bapak mengizinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnosis untuk memberikan pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka. Bapak sadar bahwa praktik kedokteran dan ilmu bedah bukanlah ilmu yang pasti, dan Bapak mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun terhadap perawatan, prosedur, atau pemeriksaan apapun yang dilakukan kepada Bapak. Bapak mengerti dan memahami bahwa Bapak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang pengobatan yang diusulkan, termasuk identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan setiap saat. Bapak juga harus mengerti dan memahami bahwa Bapak memiliki hak untuk menyetujui atau menolak persetujuan untuk setiap prosedur terapi. Bapak juga mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis di rumah sakit yang bukan karyawan tapi staf tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan pasien untuk perawatan dan pengobatan mereka. Kedua, barang-barang milik pasien. Bapak telah memahami bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab atas semua kehilangan barang-barang milik Bapak, dan Bapak secara pribadi bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang Bapak miliki, termasuk namun tidak terbatas pada uang, perhiasan, buku, cek, kartu kredit, handphone, ataupun barang lainnya. Dan apabila Bapak membutuhkan, maka Bapak dapat menitipkan barang-barang Bapak kepada rumah sakit. Yang ketiga, persetujuan pelepasan informasi. Bapak memahami informasi yang di dalam diri Bapak, termasuk diagnosis, hasil laboratorium, dan hasil tes diagnosis yang akan digunakan untuk perawatan medis. Rumah sakit Bhaktiwiyata Kota Kediri akan menjamin kerahasiaannya. Bapak memberi wewenang kepada Rumah Sakit Bhaktiwiyata Kediri untuk memberikan informasi tentang diagnosis Bapak kepada anggota keluarga Bapak. Di sini terdapat 3 opsi untuk keluarga Bapak. Mungkin bisa istri, orang tua, maupun anak Bapak. Lalu yang keempat ada hak dan tanggung jawab pasien. Bapak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam keputusan mengenai penyakit Bapak, dan dalam hal perawatan medis dan rencana pengobatan, Bapak telah mendapat informasi tentang hak dan tanggung jawab pasien seperti yang saya jelaskan tadi di Rumah Sakit Bhaktiwiyata Kota Kediri melalui pamflet atau banner yang disediakan oleh petugas. 5. Informasi rawat inap. Bapak telah menerima informasi tentang peraturan yang diberlakukan oleh rumah sakit, dan Bapak beserta keluarga bersedia untuk mematuhinya, termasuk mematuhi jam berkunjung pasien sesuai dengan aturan rumah sakit seperti yang saya jelaskan di ketentuan tadi. Yang terakhir, informasi biaya. Bapak memahami bahwa biaya pengobatan atau biaya tindakan yang dijelaskan oleh petugas rumah sakit. Baik, karena saya sudah menjelaskan kepada Bapak terkait persetujuan umum dan Bapak juga sudah setuju, mungkin Bapak bisa tanda tangan di bawah sini. Baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa atas kesembuhan Bapak, dan jika di masa depan Bapak berkunjung lagi ke sini dan ingin dijelaskan tentang general concern lagi, Bapak dapat bertanya kepada petugas TPP yang ada di tempat tersebut. Terima kasih Bapak, selamat datang. Semoga cepat sembuh. Baik, itu saja yang bisa saya peragakan terkait petugas TPP yang menjelaskan general concern kepada pasien. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.